Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat siang. Selamat kita akan menikmati berkat firman Tuhan. Yang mengucap syukur dan mau terima firman Tuhan, katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tidak perlu untuk memperkenalkan diri, tetapi saya bersyukur secara pribadi kepada Tuhan yang sudah mempercayakan pelayanan ini melalui hamba Tuhan di sini. Terima kasih. Dan saya tahu ini undangannya sudah lumayan lama, 1 tahun lebih, 1 tahun Agustus kalau tidak salah ya waktu itu, berarti 1 tahun 2 bulan ya, puji Tuhan. Dan tidak ada yang kebetulan. Saya percaya inilah waktu Tuhan untuk kami datang di tempat ini. Haleluya, puji Tuhan. Saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, baik kita akan sama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam pembacaan pokok kita sebagai awal untuk perenungan selanjutnya. Mari fokus pada Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Kita akan sama-sama membacakan ayat pokok kita dalam posisi kita berdiri dengan suara yang kuat dalam hitungan yang ketiga. Matius 6 ayat 33. 1, 2, sambil menunggu yang lain. Kalau sudah dapat katakan amin. Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Sebuah ayat yang terlalu biasa. Ya, tidak apa-apa. Di sini ada tamu dari Swiss sambil mencari ayatnya. Ini merupakan ayat hafalan anak sekolah minggu ya. Kita tahu bersama bahwa ayat ini begitu populer, begitu terkenal. Dan tadi malam, bukan tadi malam sebenarnya, tadi subuh saya bangun jam 3, setengah 4. Saya kembali mempersiapkan pelayanan ini sebenarnya untuk melengkapi, bukan untuk merubah. Tetapi yang terjadi ada perubahan. Salah satunya ketika saya mendapati Tuhan bawa saya kepada ayat yang kita sama-sama sudah baca ya, Matius 6 ayat 33. Saya akan membagikan berkat firman Tuhan yang mungkin bukan hal yang biasa ya, bukan hal yang biasa, yang kita tahu bersama firman Tuhan itu selalu baru. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan akhir-akhir ini saya begitu tertarik dengan sosok seorang Raja Israel yang kedua yang bernama Daud, leluhurnya Tuhan Yesus. Ya, Daud, dia sudah diurapi, tetapi dia melalui, kalau tidak salah ada 11 tahun, kira-kira dia melarikan diri sampai kemudian dia benar-benar ada duduk di takhta sebagai raja orang Israel. Bapak Ibu, saudari dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam tahun-tahun ini Daud melarikan diri dari Saul yang sebenarnya adalah mertuanya yang merasa tersaingi dengan Daud. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, ada 16 tempat pelarian atau persembunyian Daud. Saya akan bagikan di tempat ini 2 tempat. Yang pertama, pelarian dari Daud. Yang pertama dari 2 tempat ini adalah di Rama, dan yang kedua di Nob. Di Rama dan di Nob. Menjadi pertanyaan saya, mengapa Daud memilih 2 tempat ini? Sama-sama kita akan belajar dari pembacaan firman Tuhan yang
saya bawa kita untuk melihat 1 Samuel 19 ayat 18. 1 Samuel 19 ayat 18. Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, tempat yang pertama adalah Rama. Ternyata di Rama itu ada seorang nabi, yaitu Nabi Samuel. Dan Daud bertemu dengan Samuel di Rama. Di sanalah Daud menceritakan semua keluh kesahnya, apa yang dilakukan oleh mertuanya Saul kepada dia. Dia memberitahukan segala yang dilakukan Saul kepadanya kepada Nabi Samuel. Ini mengajarkan saya dan saudara, Bapak Ibu, ketika kita punya persoalan hidup, ketika kita punya tekanan, ketika kita punya masalah, kita punya kebutuhan, kita perlu mencari Samuel. Nabi adalah wakil Tuhan, di mana Tuhan mempercayakan suaranya. Ketika itu, nah ini berarti saya dan saudara yang hidup sekarang ini harus mencari Tuhan untuk sebagai tempat atau awal dari kita curhat. Amin, haleluya. Jangan cari orang lain dulu, saudaraku. Kita cari Tuhan dulu untuk meluapkan semua perasaan saya dan saudara. Dan saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di Rama, memang ketika kita boleh mengetahui di dalam 1 Samuel 25 ayat 1 bahwa Samuel juga meninggal di sana dan dia dikuburkan di Rama. Bapak Ibu Saudara yang di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada di Rama di dalam 2 Tawarik 1 ayat 3 kita bisa dapati. Lalu pergilah Salomo anak dari Daud, dia menggantikan ayahnya menjadi raja bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon. Sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa hamba Tuhan itu di padang gurun. Jadi ada yang dinamakan Gibeon, yang ternyata Bapak Ibu di situ ada kemah pertemuan Allah. Dan tahukah saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Gibeon itu adalah sebuah daerah di mana di ayat-ayat yang lain mengatakan bahwa itu adalah tempat Samuel tinggal. Jadi Rama dan Gibeon itu sama sebenarnya dalam pengertian Rama ada di Gibeon. Nah, saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan dapati bahwa di sana di Rama itu ada kemah pertemuan. Rama itu artinya dalam bahasa Ibrani ketinggian, tempat yang tinggi. Dan Ayub berkata di dalam Ayub 25 ayat 2, kekuasaan dan kedahsyatan ada pada dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Jadi kalau kita mencari Tuhan, itu seperti halnya kita mendatangi tempat yang tinggi. Dan ada jaminan Allah menyelenggarakan damai sejahtera bagi kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang kedua yang sama-sama sudah kita dengarkan tadi, saya sudah menjelaskan bagian ini ketika kita ada persoalan yang kita cari. Seperti yang diteladani oleh Daud adalah Tuhan untuk kita
mencurahkan semua perasaan kita. Curhat kepada Tuhan. Itu bagian yang kedua. Karena tugas dari nabi adalah mewakili umat, mewakili Tuhan, bicara kepada umat manusia. Jadi Tuhan bicara kepada kita pada zaman itu melalui yang disebut dengan nabi. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan nabi ini menerima pesan Tuhan melalui wahyu dan menyampaikan kepada manusia pada waktu itu. Sehingga kalau dalam bahasa Ibrani, nabi itu kata asalnya itu navi, yang berarti orang yang mewartakan pesan dari Tuhan. Jadi Daud memberitahukan kepada Samuel segala yang dilakukan Saul kepadanya. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Samuel untuk supaya dia mendengar sesuatu jawaban daripada Tuhan lewat Samuel. Dia mau ada pesan Tuhan yang dia dapatkan melalui Samuel. Dia mau ketika dia datang ke tempat tinggi, ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dia hadapi. Tetapi ketika itu saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Tuhan menjawab Daud melalui Samuel? Dia mencari di tempat yang tepat, dia mencari kepada orang yang tepat. Tetapi sesungguhnya saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud tidak pernah mendengarkan sepatah kata pun dari Samuel. Jadi dia tidak mendengarkan jawaban karena Samuel tidak berkata apa-apa. Saudara bisa pelajari di dalam firman Tuhan selanjutnya, di ayat-ayat selanjutnya. Samuel tidak bicara apa-apa. Kadang Tuhan tidak menjawab doa lewat kata-kata. Tuhan kadangkala tidak langsung menyembuhkan saya dan saudara. Tuhan tidak langsung menyelesaikan masalah kita. Tuhan tidak langsung melunasi hutang kita. Itu yang kadang terjadi bagi saya dan saudara. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Dia mengendalikan keadaan. Dia mengendalikan pribadi lepas pribadi, bahkan lawan kita. Dia yang kendalikan. Seperti kesaksian suami juga saya tadi menjadi contoh. Pendarahan tidak segera berhenti ketika dia operasi atau melakukan pembedahan kepada pasiennya. Tidak, saudaraku. Tetapi ada hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya, menuntun tangannya untuk menyelesaikan persoalan itu. Amin. Haleluya. Itu yang dinamakan dengan Tuhan tidak bicara pada kita secara langsung. Seperti halnya yang dihadapi oleh Daud. Samuel tidak bicara apa-apa, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, 3 kali utusan dari Saul untuk datang menangkap dan membunuh Daud. Bahkan Saul sendiri datang di Rama untuk membunuh Daud. Semuanya tidak terjadi. Daud diluputkan Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu? Ternyata saudaraku, Tuhan yang mengendalikan keadaan kita. Tuhan yang mengendalikan manusia. Sehingga mereka yang datang untuk menangkap Daud, kepenuhan seperti nabi. Nanti kita baca di rumah ya ayat ini selanjutnya. Nah, berarti kesimpulannya tidak selalu Tuhan menjawab doa seperti yang kita harapkan. Amin. Haleluya. Tidak selalu seperti yang kita inginkan. Tetapi pesan Tuhan bagi saya dan saudara bahwa dia bisa sampaikan kepada saya dan saudara melalui
peristiwa yang tidak baik, tetapi juga dalam peristiwa yang baik. Kita akan melihat pesan Tuhan lewat semuanya itu. Jadi baik buruk yang ada dalam kehidupan saya dan saudara, keadaan, situasi yang menghampiri engkau, entahkah itu hal yang baik, entahkah itu hal yang tidak baik, Tuhan bisa punya pesan di sana. Amin. Haleluya. Bahkan engkau ketika engkau diperhadapkan dengan musuhmu, atau mungkin ada orang baik sebagai temanmu, di situ juga Tuhan bisa bicara. Karena Tuhan yang mengendalikan keadaan, Tuhan yang mengendalikan manusia. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika di bulan September barusan kami mengadakan acara seminar dan KKR. Di dalam persiapan itu, menjelang kami hari H untuk seminar dan KKR di tanggal 19 September, banyak sekali tekanan intimidasi yang datang kepada saya, karena kami yang menyelenggarakan. Tetapi apakah Tuhan menyelesaikan semuanya itu? Seolah-olah secara manusia saya bilang tidak. Tuhan tidak menyelesaikan. Tetapi yang Tuhan taruh kepada saya, menyelenggarakan damai sejahtera. Tuhan menyelenggarakan kesabaran. Tuhan menyelenggarakan kekuatan bagi saya untuk menghadapi semuanya itu dengan penuh ucapan syukur. Sehingga tidak ada yang bisa mengambil sukacita dalam kehidupan saya. Itu yang saya syukuri. Saya kadang-kala bicara dengan teman-teman, kok bisa ya? Saya yang begitu vokal, saya yang begitu suka berdebat. Di saat-saat harusnya ada tekanan itu membuat ini orang mamuan ini mau bantahan dua Bapak Ibu, tetapi itu yang Tuhan luputkan dari saya. Jangan sampai berdosa. Kalau hilang damai sejahtera, tidak ada berkat lewat penyelenggaraan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan kasih damai sejahtera. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya begitu tenang, saya begitu sabar. Yang biasanya saya akan marah dan melawan, tetapi Tuhan luputkan dari semuanya itu, sehingga saya tidak berdosa kepada Tuhan. Itu yang kadang-kala Tuhan lakukan bagi kita. Haleluya. Coba kita pikirkan selama ini. Mari kita sadari bahwa Tuhan kadang-kala membuat apa yang kita butuhkan itu terjadi, tetapi kadang-kala yang kita butuhkan itu tidak terjadi, tetapi ada jalan keluar yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Amin. Sesuatu yang mungkin kita harapkan itu baik, tetapi yakinlah Bapak Ibu Saudaraku, yang Tuhan kerjakan yang terbaik, walaupun itu bukan yang kita harapkan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, setelah keramat, pelarian selanjutnya di awal pelarian Daud, yaitu di Nob. 1 Samuel 21 ayat 1 untuk 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 9. Dan di Nob dia bertemu dengan Imam Ahimelek. Nob adalah kota yang 3 kali disebut dalam Perjanjian Lama. Itu merupakan tempat tinggal imam-imam. Nah, kita tahu bersama bahwa imam adalah wakil umat kepada Tuhan. Tadi wakil Allah kepada umat Israel, sekarang wakil umat Israel kepada Tuhan atau kepada Allah. Imam itu juga merupakan mediator atau penghubung antara umat Tuhan dengan Allah. Dan imam yang mempersembahkan doa dan korban atas nama umat.
waktu itu ya. Tidak langsung seperti kita sekarang. Ketika itu masih banyak simbolis-simbolis yang terrealisasi pada zaman kasih karunia ini. Jadi imam mempersembahkan doa dan korban kepada Allah itu atas nama umat Israel. Nah, kita memperhatikan di ayat 3 sampai 5 dan ayat 8 sampai 9, 1 Samuel 21 itu Bapak Ibu, ternyata ketika Daud ada di Nob, dia meminta kepada Ahimelek yang menjadi imam pada waktu itu. Pertama yang dia minta adalah makanan, yang kedua yang dia minta adalah senjata. Mari sama-sama kita perhatikan dua permintaan atau dua doa Daud disampaikan kepada Ahimelek untuk selanjutnya dipersembahkan atau disampaikan kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel 21 ayat 3 saya bacakan. Maka sekarang, perhatikan pembacaan firman Tuhan 1 Samuel 21 ayat 3. Maka sekarang apa yang ada padamu? Ini pertanyaan dari Daud kepada Ahimelek. Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada. Lalu jawab imam itu kepada Daud, tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan. Dan ayat yang kelima, Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangmu itu tahir, sekalipun ada perjalanan biasa. Apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya. Ayat 6. Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu. Karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti yang baru. Ayat 8 sampai 9. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, tidak ada kepadamu di sini tombak atau pedang, sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak. Kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat, orang Filistin yang kau pukul kala di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Perhatikan kata firman Tuhan, yang lain tidak ada, hanya ini. Kata Daud, tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku. Nah, dalam kisah ini sebenarnya Daud itu datang sendiri atau hanya ada beberapa orang yang mengikuti dia. Ada penafsiran begitu. Tetapi Daud berdusta kepada Ahimelek. Dalam hal ini dia bilang bahwa dia itu disuruh oleh raja dalam posisi yang darurat, ya. Jadi dia cepat-cepat karena ada tugas dari Raja Saul, padahal dia dikejar Saul untuk dibunuh. Dia bilang, Ahimelek, saya ini dalam posisi yang buru-buru, tidak ambil makanan, tidak ambil senjata. Saya minta makanan, saya minta senjata daripadamu. Dan kita boleh lihat sama-sama saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tidak ada makanan lain kecuali roti sajian. Dan tidak ada senjata lain kecuali senjata Goliat. Apa yang harus kita perhatikan di sini? Atau apa yang akan menjadi rema dalam pemberitaan firman Tuhan? Ketika Daud pergi ke Nob, yang menjadi tujuannya adalah bertemu Imam Ahimelek, yang tentu dia mengharapkan ada makanan untuk kelangsungan hidupnya dan ada senjata untuk pertahanannya, ya. Dan dia mendapatkan roti kudus dan senjata dari Goliat. Dan ternyata Bapak Ibu, senjata ini disimpan oleh imam-imam di kota Nob. Dia mendapatkan 2
hal tersebut. Saat itu kalau secara manusia kita boleh melihat suatu kebetulan, ya kebetulan tidak ada roti sajian saja, roti kudus saja. Ya kebetulan tidak ada senjata, ya senjata dari Goliat saja. Senjata Goliat itu dipakai oleh Daud untuk memenggal kepala dari Goliat itu sendiri. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah pengalaman pribadi dari Daud bahwa dia tidak perlu mempersiapkan senjata. Tuhan memakai senjata lawan untuk memukul kalah lawan dari bangsa Israel. Kadang-kala dalam kehidupan saya juga dan saudara tidak perlu senjata sebenarnya, karena Tuhan berperang ganti kita. Amin. Yang memusuhi kita, kadang-kala mereka kalah dengan senjata mereka sendiri, senjata makan tuan. Tapi ada hal yang lain yang ingin saya tekankan di sini. Kalau tadi saya bilang itu kebetulan secara manusia, tetapi dari secara rohani dalam kehidupan saya dan saudara, kehidupan orang Kristen, kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukankah tidak ada kebetulan dalam kehidupan kita? Amin. Semua terjadi dalam rencana Tuhan, dalam kontrol Tuhan, dalam kendali Tuhan, di dalam rancangan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di sini roti yang dia dapatkan adalah roti yang khusus. Senjata yang dia dapatkan adalah senjata yang luar biasa, bukan senjata sembarangan. Ya, saudaraku, penting bagi kita untuk meminta dan mendapatkan sesuatu yang benar-benar Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Sekali lagi, penting bagi saya dan saudara untuk mencari Tuhan di tempat yang tinggi, meluangkan atau mengeluarkan semua unek-unek kita, perasaan kita, permasalahan kita, cerita kepada Tuhan. Penting itu. Dan pastikan ketika engkau sudah melakukan itu, engkau sudah mencari Tuhan, engkau sudah mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan, kau dapatkan sesuatu yang Tuhan sediakan bagimu. Amin. Haleluya. Sesuatu yang memang Tuhan sudah siapkan bagi saya dan saudara. Sekali lagi, bukan hal yang kebetulan. Bukan hal yang kebetulan. Tidak ada roti lain kecuali roti kudus, roti sajian. Tidak secara kebetulan, yang ada di situ adalah pedang yang memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Di mana Daud berpengalaman dengan semuanya itu. Saya dan saudara diajar oleh Tuhan bahwa apa yang kita sudah lewati dalam kehidupan kita hingga kita boleh ada sampai saat ini, Ebenezer, Tuhan beserta saya dan saudara. Amin. Itu pengalaman-pengalaman kita. Jangan lupa, pengalaman yang sama akan Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu, yaitu pertolongan Tuhan, kemenangan Tuhan. Dari suatu kemenangan datang kepada kemenangan yang lain. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Roti kudus dan pedang Goliat itu sebenarnya adalah simbol dari perlengkapan yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi Daud. Perlengkapan terbaik, perlengkapan yang sempurna, perlengkapan yang begitu diperlukan dan lengkap bagi Daud. Perlengkapan jasmani dan perlengkapan rohani. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan mau memberkati saya dan saudara, kenapa kadang-kala berkat itu belum datang? Karena Tuhan mau mempersiapkan engkau supaya engkau betul-betul
siap menerima berkat itu dan jangan berdosa karena berkat Tuhan. Jadi rohani kita juga harus dipersiapkan, amin. Makan roti sajian itu, supaya ketika kita memperoleh berkat dari Tuhan, memperoleh jawaban dari Tuhan, kita tidak lupa diri. Tetapi kita ingat pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kalau saya ada sampai saat ini karena berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hidup kita Bapak Ibu sama seperti pelarian di dalam dunia ini. Dan ketika kita dalam pelarian, bukan menjadi alasan bagi kita melarikan diri dari hal-hal yang rohani. Melarikan diri dari firman Tuhan, melarikan diri dari roti kehidupan, melarikan diri dari membaca firman Tuhan. Masih baca Alkitab Bapak Ibu? Haleluya. Haleluya. Yang bilang haleluya, yang lupa baca Alkitab, baca ulang. Yang masih membaca, tambah lagi, rajin baca. Itu roti suci, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ibadah juga, yang sudah malas-malas datang ibadah, di situ ada makanan rohani bagi jiwamu, amin. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Dan ternyata Tuhan tidak hanya saja menyediakan mujizat. Tuhan tidak hanya saja menyediakan karunia-karunia spiritual, karunia-karunia rohani. Tetapi dia juga menyediakan apa yang dibutuhkan oleh Daud. Apa yang dibutuhkan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Yerusalem. Haleluya. Puji Tuhan. Penting untuk singgah di Nob, Bapak Ibu. Penting untuk singgah di Nob. Karena ada yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Sebelum pun engkau meminta, Tuhan sudah siapkan bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, ada dua tempat yang awal yang dituju oleh Daud sebagai tempat pelariannya. Di Rama, dia bertemu dengan Nabi Samuel untuk mencari Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan atau suara Tuhan. Dia mau mendapatkan jawaban dari Tuhan lewat Samuel di Rama. Tetapi ternyata ada dua hal jawaban Tuhan itu. Bisa secara langsung kita dengar, bisa secara langsung kita dapatkan, tetapi juga melalui peristiwa, melalui orang yang di sekitar kita. Jawaban Tuhan bisa melalui itu. Tetapi yang menjadi inti Bapak Ibu, saya ingin kita sama-sama perhatikan bersama bahwa Tuhan tidak pernah menyatakan rencananya dalam kehidupan saya dan saudara tanpa memberikan kepastian tentang penyertaannya. Amin. Sekali lagi, ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, seperti rencana Tuhan yang besar kepada Daud. Dia akan menjadi raja. Dia akan menjadi leluhurnya Tuhan Yesus sebagai manusia. Rencana yang besar ada dalam rancangan Tuhan kepada Daud. Tetapi untuk menyampaikan semuanya ini, Daud perlu apa yang dinamakan dengan proses. Dan pelarian ini adalah proses untuk Daud. Tetapi puji Tuhan, yang dia datangi pertama Rama untuk bertemu dengan Samuel. Dan di sana Tuhan menyatakan kepada Daud bahwa aku merancangkan sesuatu yang besar terjadi pada dirimu, tetapi aku pun memberikan kepastian bahwa ada penyertaan Tuhan bagi dia.
Amin. Haleluya. Jadi jangan pernah takut mengiringi Yesus. Amin. Ada penyertaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kedua di Nob, Daud bertemu dengan Imam Ahimelek untuk menerima yang Tuhan sediakan baginya. Yang tersedia di sana. Tidak kebetulan, sekali lagi bukan kebetulan ada roti yang adalah roti kudus atau melambangkan kekuatan rohani, dan senjata yang didapatkan adalah pedang dari Goliat. Dan itu satu-satunya yang ada pada Imam Ahimelek. Itu merupakan kekuatan jasmani bagi Daud. Lengkap, sempurna. Rohani jasmani kita tersedia. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua yang Tuhan siapkan, yang terbaik dan yang sempurna bagi saya dan saudara. Ada lagi yang ingin saya bagikan bagi kita semua, yang saya katakan tadi baru saya dapatkan rahasianya tadi pagi. Ya, saya ini tidak cukup tidur, jam 3 saya bangun, tidak tidur lagi. Kalau tidak ada pelayanan, saya bangun di jam-jam begitu, saya mempersiapkan pelayanan. Di jam 5 saya tidur lagi. Tapi karena mau datang ke tempat ini dengan jangka waktu yang jauh, ya Bapak Ibu, saya tidak tidur. Bahkan tadi di mobil tidak bisa tidur. Saya jarang tidur di mobil. Apalagi untuk ingat-ingat ada pelayanan ini. Ya. Terus di depan saya juga ada laut-laut yang agak bikin silau, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Nah, saya ingin bagikan begini, Bapak Ibu. Setelah Daud datang di Rama, di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5, di sana di Gibeon itu, ya, kita sudah lihat tadi ya, saya baca tadi juga, bahwa Tuhan, perhatikan 1 Raja-Raja 3 ayat 5, 1 Raja-Raja 3 ayat 5, di Gibeon itu, ya, Rama ada di Gibeon ya, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Amin. Haleluya. Ada benang merah di sini. Ya. Mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Fakta di Gibeon, Bapak Ibu, Gibeon sendiri di dalam Alkitab disebutkan 43 kali. Ya, banyak kali disebutkan. Dan itu adalah tempat ibadat tinggi dalam sebagian besar sejarah dari bangsa Israel. Dan saya kemudian melihat dalam referensi yang lain, Bapak Ibu, ternyata kemah suci yang dibuat Musa ada di sini pada masa Raja Daud dan Raja Salomo. Kemah suci di sana. Dan sekarang tempat ini dikenal dengan nama Nebi Samuel, yang berarti Nabi Samuel, karena makam Samuel terletak di sini. Jadi menegaskan bahwa Rama itu ada di Gibea. Nama dari Gibeon. Nama lain dari Gibeon adalah Gibea. Saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di tempat ini juga kita baca tadi, bukan, di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5, dan selanjutnya pada pembacaan 1 Raja-Raja 3 itu, Bapak Ibu, bahwa Tuhan Allah memberikan hikmat kepada Salomo. Dan dijelaskan atau ditegaskan di dalam Alkitab, tidak ada yang sebelum Salomo dan bahkan sesudah Salomo yang punya hikmat sama seperti Salomo. Perhatikan firman Tuhan ini. Salomo dapatkan itu di Gibea atau Gibeon. Saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tempat Tuhan memberikan hikmat ada di sana, di mana
tempat yang pertama kali dituju oleh Daud. Saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris 1 Raja-Raja 3 ayat 5. In Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night. Dalam mimpi, Allah menyatakan kepada Salomo. And God said, dan Allah bilang, ask what I shall give you. Artinya apa? Minta apa yang akan kuberikan padamu. Jadi sesungguhnya sudah tersedia atau belum? Saya tanya, apa yang akan diberikan Allah kepada saya dan saudara? Kalau Tuhan bilang begini, ayo jemaat di Yerusalem, minta yang sudah aku sediakan kepadamu. Berarti itu sudah apa? Tersedia. Amin. Ask what I shall give you. Minta apa yang akan kuberikan kepadamu. Minta apa yang seharusnya kuberikan kepadamu. Berarti sudah tersedia bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Tinggal kita minta saja. Jadilah kehendakmu. Amin. Puji Tuhan. Kita bisa meminta menurut keinginan kita. Tetapi kita belajar dari Daud. Minta apa yang tersedia. Minta apa yang tersedia. Minta yang satu-satunya tersedia bagi saya dan saudara. Itu merupakan bagian kita yang khusus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, tidak tersedia pada orang lain. Cuma tersedia bagi saya dan saudara secara pribadi. Itu berkat rohani kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Di Gibeon ada kemah pertemuan. Ketika kita mencari Tuhan di tempat yang maha tinggi itu, di Rama khususnya, bagian kota dalam daerah Gibeon, kita mencari Tuhan dan kita akan mendapatkan yang Tuhan sediakan. Matius 6 ayat 33, firman Tuhan yang sama-sama menjadi ayat pokok kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan itu berarti apa? Stoknya sudah tersedia. Amin. Sudah tersedia bagi saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ditambahkan kepada saya dan saudara. Puji Tuhan. Kita belajar dari pengalaman Daud. Pengalaman bagaimana dia mengalahkan bangsa Filistin, mengalahkan Raja Goliat dengan pedang Raja Goliat sendiri. Dan dia dapatkan pedang itu mengingatkan dia bahwa penyertaan Tuhan tetap selama-lamanya dalam kehidupannya. Pengalamannya juga dirasakan oleh Salomo anaknya, bahwa apa yang dia minta di Gibeon, yang Tuhan ajarkan bagi kita, meminta yang sudah Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Itu yang terbaik. Amin. Itu yang terbaik. Haleluya. Puji Tuhan. Dan Tuhan selalu menyiapkan yang sempurna. Tuhan selalu menyediakan yang komplit, lengkap bagi kita. Asal kita mencari Tuhan di tempatnya yang tinggi. Kita mau mencari Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan bilang, kalau cari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah ada di tempat yang tinggi. Semua yang di tempat yang rendah ini, di dunia ini, barang tambahan bagi saya dan saudara. Cuma ngekor. Amin. Haleluya. Berkat yang ikuti kita, bukan kita yang mencari berkat. Karena kita disertai Tuhan. Disediakan yang terbaik. Tuhan menjamin, Tuhan menyelenggarakan damai sejahtera bagi saya dan saudara.